Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini bersama saya Ahda kita akan membahas materi pembelajaran di kelas 12 tingkat sekolah menengah atas. Ya, materi pendidikan agama Islam dengan topik berpikir kritis dan berjiwa demokratis. Ya, KD yang pertama yaitu tentang kompetensi religius yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah yaitu peserta didik terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kemudian yang kedua, sebagai kompetensi sosial bahwa peserta didik ya mampu bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan dari surat Al-Imran ayat 190 dan 191, kemudian surat Al-Imran ayat 159. Kemudian KD yang ketiga tentang pengetahuan, peserta didik mampu menganalisa dan mengevaluasi sesuai dengan pesan dari surat Al-Imran ayat 190 dan 191, kemudian surat Al-Imran ayat 153 serta hadis yang sesuai dengan materi tersebut tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Untuk kompetensi dasar yang keempat atau keterampilan, di sini ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah peserta didik mampu membaca dari surat Ali Imran ayat 190, 191, kemudian surat Ali Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian yang kedua dari KD yang keempat adalah peserta didik mampu mendemonstrasikan hafalan dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Ali Imran 159 dengan lancar dan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang yang berakal atau ulul albab sesuai dengan pesan yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Oke, yang pertama, ya kita lihat materi tentang berpikir kritis. Berpikir kritis, ya terdapat dalam surat Ali Imran. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita menganalisa tentang surat Ali Imran tersebut. Nah, surat Ali Imran merupakan surat yang ketiga di dalam Al-Quran. Nih, Ali Imran kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah Ali keluarga, sedangkan Imran nama seseorang. Berarti surah Ali Imran menceritakan tentang keluarga Imran. Dan surat ini terdiri 200 ayat dan termasuk ke dalam surat Madaniyah. Dinamakan Ali Imran karena memuat kisah tentang keluarga Imran yang di dalam kisah tersebut disebutkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan juga di dalam ayat surat tersebut dijelaskan tentang persamaan kejadiannya Nabi Isa dengan Nabi Adam, kenabian dan beberapa mukjizatnya, serta disebutkan pula tentang kelahiran Maryam binti Imran. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini dinamakan dengan surat Az-Zahrawan, yaitu dua surat yang cemerlang. Kenapa disebut demikian? Karena kedua surat ini menyingkap hal-hal yang menurut Al-Quran disembunyikan oleh ahli kitab, seperti kejadian dan kelahiran Nabi Isa, kemudian tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan pada ayat ke-7 di dalam surat tersebut terdapat keterangan tentang pedoman cara memahami isi Alkitab. Nah, ayat yang materi yang kita pelajari hari ini adalah surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191 tentang berpikir kritis. Nah, kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami,
adalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Oke, kemudian kita lihat dari asbabun nuzul ayat 151 dari surat Ali Imran. Ya, At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian? Orang-orang Yahudi itu menjawab, tongkat dan tangan yang putih bagi orang yang melihatnya. Lalu orang-orang Quraisy itu mendatangi orang-orang Nasrani, lalu mereka bertanya kepada mereka, apa ya tanda-tanda yang diperlihatkan Isa kepada kalian? Mereka menjawab, dia telah menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta, dan menghidupkan orang mati. Lalu mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang Quraisy itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Tuhan untuk mengubah bukit Syafa menjadi emas untuk kami. Lalu Rasulullah berdoa, maka turunlah firman Allah, surah Ali Imran ini, yaitu ayat yang ke-190. Oke. Nah, kandungan secara singkat dari ayat 191 dari surat Ali Imran itu adalah menyeimbangkan antara fikir ulul albab yang terdapat di dalam ayat 190 itu dan zikir dan akhlak yang terdapat pada ayat 191. Nah, sekarang kita lihat, apa itu ulul albab? Ulul albab adalah orang yang menggunakan akal pikirannya untuk merenungkan atau menganalisa fenomena alam, akan dapat sampai kepada bukti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan Tuhan. Jadi, objek berpikir adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa makna berpikir kritis? Berpikir kritis adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan fakta dan data yang valid atau sah serta argumen yang akurat. Nah, berpikir adalah fungsi akal. Dengan berpikir, manusia memanfaatkan akalnya untuk memahami hakikat segala sesuatu. Nah, hakikat segala sesuatu adalah kebenaran, dan kebenaran yang sejati adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpikir, manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Maka berpikir adalah awal perjalanan ibadah yang tanpanya ibadah tak bernilai. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi fillah. Ya, artinya adalah berpikirlah kalian atau berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Nah, sekarang kita masuk pada makna ayat 191, yang mana di ayat itu jelaskan tentang zikir. Jadi potensi yang ada dalam kandungan yang ada dalam ayat 190 surat Al Imran tersebut adalah memaksimalkan potensi akal yang ada dalam diri kita. Sedangkan pada ayat 191 adalah memaksimalkan fungsi hati kita untuk berzikir kepada Allah. Nah, apa itu zikir? Zikir dalam bahasa Arab ditulis dengan zal, kaf, dan ro. Adalah sebuah aktivitas ibadah dalam umat Islam atau umat Muslim untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah. Dan zikir adalah satu kewajiban yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Bacaan zikir yang paling utama dalam Islam adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, secara bahasa, zikir memiliki arti menyebut atau mengingat atau berdoa. Kata zikir juga berarti memori atau pengajian. Dalam bahasa agama Islam, zikir sering didefinisikan dengan menyebut atau mengingat Allah dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kita lihat cara berzikir. Cara berzikir ini ada 3. Yang pertama disebut dengan zikir jali, yaitu suatu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih menampakkan suara yang jelas untuk menuntun gerak hati. Kemudian yang kedua disebut dengan zikir khafi. Zikir khafi adalah zikir yang dilakukan setelah khusyuk oleh ingatan hati, baik disertai zikir lisan maupun tidak. Orang yang sudah mampu melakukan zikir
zikir seperti ini merasa dalam hatinya senantiasa memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu merasakan kehadiran Allah kapan dan dimanapun. Dalam dunia sufi terdapat ungkapan bahwa seorang sufi ketika melihat sesuatu benda apa saja, bukan melihat benda itu tetapi melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, benda itu bukanlah Allah tetapi pandangan hatinya jauh melampaui pandangan matanya tersebut. Dia tidak hanya melihat benda itu, akan tetapi juga menyadari akan adanya Khalik yang menciptakan benda tersebut. Dan yang ketiga adalah zikir hakiki, yaitu zikir yang dilakukan dengan seluruh jiwa raga, lahiriah dan batiniah, kapan dan di mana saja, dengan memperketat upaya memelihara seluruh jiwa raga dari larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Selain itu, tiada yang diingat selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tingkatan zikir hakiki ini perlu dijalin latihan mulai dari tingkat zikir jali dan juga zikir khafi. Nah, ketika zikir khafi dan juga zikir jali dilakukan, maka sebenarnya ketika zikir hakiki itu secara refleks saja kita akan berzikir. Contoh, ketika ada orang yang jatuh, maka secara otomatis mengingat astagfirullah. Ketika dia melihat sesuatu yang indah, melihat gunung yang begitu megah, maka terucaplah dari mulutnya, Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang kadang-kala mengucapkan kata-kata yang tidak pada tempatnya atau kata-kata yang justru sangat tidak layak diucapkan ketika melihat sesuatu keindahan. Oke. Nah, Rasulullah SAW selalu menangis dan berlama-lama berzikir kepada Allah, padahal beliau sudah maksum. Ini merupakan bentuk rasa syukur beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di ayat itu juga sebenarnya terdapat nilai akhlak, yaitu melalui proses berpikir dan zikir akan melahirkan akhlak yang baik. Akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sikap yang secara lahiriah dan batinnya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya kata akhlak, akhlak berasal dari kata khalaqa, ciptaan. Yang menciptakan kita adalah khalik, yang diciptakan adalah makhluk. Sedangkan sikap makhluk disebut dengan akhlak. Nah, akhlak itu sebenarnya perbuatan makhluk yang harus sesuai dengan keinginan dari sang khalik. Nah, nah selanjutnya kita lihat beberapa manfaat berpikir kritis, yaitu pertama, kalau kita lihat ini ada rumah kayu, kemudian di sini ada bentuk-bentuk bangunan yang sangat luar biasa. Nah, kalau seandainya populasi manusia yang hari ini semakin bertambah, sedangkan hutan semakin menipis, nah tentunya akan semakin habislah hutan tersebut. Nah, dengan berpikir manusia terhadap persoalan di masyarakat, maka melahirkanlah teknologi-teknologi canggih seperti pembuatan rumah bertingkat atau apartemen dan lain sebagainya. Nah, contoh yang kedua kita lihat dari hasil berpikir kritis. Ya, yang pertama, gambar yang pertama kita lihat seorang petani yang membajak sawahnya secara konvensional atau manual. Nah, kalau ini yang terus kita lakukan dengan jumlah populasi manusia yang semakin bertambah, maka tentunya eh, hasil yang diharapkan tidak akan banyak. Nah, oleh karenanya, manusia berpikir terhadap persoalan itu dengan melakukan inovasi-inovasi teknologi untuk mengurai dari persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Oke, barangkali demikian saja pada hari ini pembelajaran kita. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.